Shalom warga kerajaan. Pengurapan yang daripada Tuhan untuk para penuai. Tidak untuk orang malas, tidak untuk orang yang takut, tetapi bagi penuai akhir zaman. Dan kita tahu bagaimana ketika murid-murid sedang ketakutan, sembunyi di dalam sebuah rumah. Dan pintu yang tertutup, Yesus datang dan berkata jangan takut. Dia mengembuskan Roh Kudus. Dan mereka dilahirkan kembali. That's the first blessing. Lalu kemudian hari raya Pentakosta, mereka menerima lidah-lidah api dan tiupan angin. Bukan lagi hembusan yang biasa, tapi tiupan angin yang besar. Karena tidak cukup untuk mereka untuk semua, mereka menerima kuasa. Dan kita tahu Kisah Rasul 3, bagaimana ada orang lumpuh sejak lahirnya. Ya, itu dibangkitkan dan menjadi kesaksian luar biasa. Saya percaya itu akan terjadi pada gereja Tuhan di Indonesia. Amin, saudaraku. Tetapi masih ada lagi. Firman Tuhan mengatakan ketika mereka berkumpul, kemakmuran datang. Haleluya. Sebab ketika Yesus dibangkitkan itu hari raya. Yaitu saudaraku buah sulung. Ketika mereka melambaikan terima kasih kepada Tuhan. Yang memberikan gandum dari bumi. Dan memberikan anggur untuk mereka minum. Dan firman Tuhan mengatakan bagaimana tidak ada yang kekurangan dari antara mereka. Ada saja yang menjual properti mereka. Ya, menjual apartemen mereka. Menjual rumah mereka kedua dan sebagainya. Diserahkan di kaki rasul-rasul. Dan tidak ada seorang pun yang kekurangan pada mereka. Saya percaya kita masuki satu musim baru yang belum pernah kita alami. Jadi pertama akan banyak orang diselamatkan, dilahirkan kembali. Bukan jadi anggota gereja, bukan cuma punya pengetahuan sebagai murid, tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah. Sebab to enter into that kingdom, you must be born again. Dilahirkan kembali oleh air dan roh. Lalu kemudian berkat kedua, kuasa. Saya menerimanya 40 tahun yang lalu. Dan saya melihat sendiri orang buta dicelikkan, yang dirasuk setan diusir. Dan bukan cuma itu, ada lagi saudaraku, kemakmuran. Saya tidak peduli orang lain ngomong apa. Tapi itu firman Tuhan. No one lacking among them. Kita melihat bagaimana bangsa Israel 3 juta lewat padang belantara. Tidak ada satu warung di situ. Tidak ada warteg di sana. Tidak ada KFC di sana. Tuhan kirimkan yaitu roti dari sorga. Sehingga mereka sepatunya tidak rusak. Pakaiannya tidak jadi dimakan ngengat. Selama 40 years. Bukan cuma itu. Mereka bisa memberikan yaitu korban kepada Tuhan. Ya, semua yang terbaik ketika pembangunan kemah suci. Di padang belantara, Musa berkata cukup. Gak usah kirim lagi, sudah berlimpah-limpah. God is a God of abundance. Dan saya kira ini yang tidak disukai oleh iblis. Sebab ada perintah Tuhan untuk pergi sampai ke ujung bumi. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita naik sepeda kita tidak bisa sampai ujung bumi. Kita perlu pesawat jet. Ya, pesawat jet untuk membawa kita ke sana. Tidak usah minta jet pribadi, bikin repot. Ya, tetapi satu hal saya percaya Tuhan akan memfinance, yaitu tugas yang dia berikan kepada kita sampai ujung bumi. Itu perintahnya. And the kingdom of God is a kingdom of abundance. Dan kekayaan dan kemuliaan sang raja akan ditunjukkan lewat saudara dan saya. Bagaimana orang Yahudi bisa iri kepada yaitu warga kerajaan lewat eklesianya. Yaitu mereka tidak iri melihat karunia-karunia roh. Mereka akan iri ketika Tuhan membuat mereka lacking nothing. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara GPI Roh Kudus yang diberkati oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara walaupun masih di dalam ibadah online dan kita masih ada di dalam suasana pandemi. Bapak Ibu Saudara, bahwa situasi hari-hari ini ternyata sangat mempengaruhi banyak hal di antara kita.
ya, baik dalam sisi finansial dan sisi ekonomi, dari sisi relasi, dari sisi psikologis, bahkan di dalam sisi-sisi spiritual. Oleh karena itu penting bagi kita di masa-masa yang sulit ini, kita semakin memperdalam iman kita, pengenalan kita akan Allah. Karena saya percaya bahwa pengenalan kita akan Tuhan, itulah yang akan membuat kita tetap kuat dan tetap kokoh. Oleh karena itu di dalam kesempatan pada hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sebuah kebenaran dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 46. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bersama-sama Mazmur 46, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 46 ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Ayat kelima, kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ayat ke-8, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Ayat 9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Kenapa saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan Mazmur 46? Karena Mazmur 46 oleh kebanyakan penafsir percaya bahwa Mazmur ini ditulis dalam sebuah background atau latar belakang sebuah the critical time, masa yang kritis di Israel. Masa yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan, yaitu pada saat itu munculnya kerajaan Asyur sebagai kerajaan dunia pada saat itu. Dan kerajaan Asyur dan tentara Asyur merupakan sebuah tentara perang atau mesin perang yang sangat ganas. Kalau kita bisa melihat sejarah pada waktu itu, maka ada begitu banyak kerajaan dan bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Dan tentara-tentara Asyur dikenal sebagai tentara-tentara yang tidak mengenal belas kasihan. Seringkali mereka membumi hanguskan tempat di mana mereka menyerang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika sampai di dalam kerajaan Israel, pada waktu itu kita harus mengetahui bahwa kerajaan Israel terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Pada waktu itu dikatakan bahwa kerajaan utara juga sudah ditaklukkan, dan kerajaan selatan sedang menghadapi invasi daripada tentara Asyur. Kota demi kota dari kerajaan selatan pada waktu itu juga mulai jatuh ke tangan Asyur. Hanya Yerusalem saja yang waktu itu masih berdiri. Nah, di dalam konteks itu kalau kita membaca Alkitab di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 17 sampai 19, maka di situ kita akan mendapatkan bahwa raja dari kerajaan selatan, yaitu pada waktu itu Raja Hizkia, yang kemudian ketika menghadapi sebuah ketakutan, menghadapi sebuah masa kritis dalam kondisi yang terjepit dan tidak memiliki banyak kekuatan, maka Raja Hizkia kemudian masuk ke dalam bait Allah. Raja Hizkia kemudian mengadakan atau berdoa dengan cara yang sangat dramatis. Karena pada waktu itu Raja Sanherib sebagai Raja Asyur mengirimkan sebuah surat ancaman kepada Raja Hizkia agar Raja Hizkia menyerahkan diri pada waktu itu kepada Raja Sanherib. Dan kemudian yang dilakukan oleh Raja Hizkia kemudian membentangkan surat ancaman dari Raja Asyur ini di hadapan hadirat Tuhan. Dan sebagai respon, kalau kita membaca di dalam Alkitab, maka dikatakan seorang malaikat turun dari sorga. Dan dalam waktu satu malam dikatakan 185.000 tentara Asyur pada waktu itu mati tanpa adanya peperangan, tanpa tembakan panah ataupun pedang.
Dan hal ini kalau kita membaca, Bapak Ibu Saudara, diteguhkan di dalam sejarah, di dalam catatan yang disimpan di dalam British Museum yang berkenaan dengan Raja Sanherib dan tentara Asyur. Dilaporkan di dalam data sejarah pada waktu itu, kerajaan Asyur tiba-tiba menghentikan serangan. Kerajaan selatan atau provinsi atau kerajaan Yehuda pada kerajaan selatan pada waktu itu gagal dimasukkan sebagai bagian daripada kerajaan Asyur. Sejarah tidak mencatat mengapa tiba-tiba Raja Sanherib menghentikan serangan. Sejarah juga tidak mencatat kenapa provinsi atau wilayah Yehuda pada waktu itu tidak bisa ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Tapi bagi kita yang percaya, yang membaca dan memiliki kitab suci, kita mengetahui alasannya. Kenapa tentara Asyur menghentikan serangannya? Karena ada sebuah intervensi adikodrati supranatural daripada Tuhan yang menghentikan daripada serangan daripada Raja Asyur. Kemenangan atau pelepasan Yerusalem dari tentara Asyur inilah yang kemudian menginspirasi penulis Mazmur 46 untuk menuliskan Mazmur ini. Sehingga kemudian kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara dari Mazmur 46 ini, kita akan mempelajari bersama-sama, kita akan bisa memahami tentang bagaimana Israel pada waktu itu mengalami daripada kuasa Allah. Kalau kita membaca dalam Mazmur 46, Mazmur ini sangat powerful Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca maka kita akan mendapatkan bahwa Allah menyatakan dirinya, Allah menyingkapkan dirinya kepada Israel lewat 3 sisi atau 3 perkara yang dalam bahasa Inggris mungkin bisa disingkat menjadi 3 R. Yang pertama, Allah menyatakan dirinya sebagai refuge atau tempat perlindungan. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya sebagai river atau sungai kehidupan. Dan yang ketiga, Allah menyatakan sebagai ruler, bahwa dia adalah penguasa atas situasi atau keadaan. Dan mari kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini tentang bagaimana kita juga bisa memandang Allah dari 3 sisi ini. Kondisi dan situasi kita mungkin sama dengan yang dialami oleh Hizkia, oleh Israel pada waktu itu. Dan kita akan belajar 3 perspektif Israel tentang Allah. Dan saya percaya 3 perspektif atau 3 pandangan Israel tentang Allah ini juga akan menguatkan setiap kita. Yang pertama dikatakan tadi di dalam Mazmur 46 tadi, dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Ayat yang kedua, sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi yang pertama kita bisa melihat bahwa Allah, God is our refuge. Allah itu adalah tempat perlindungan. Dan di dalam kitab Mazmur kalau kita membaca bahwa kata perlindungan ini sangat banyak sekali dipakai, walaupun tidak selalu menggunakan kata refuge. Misalnya saya memberikan sebuah ulasan singkat saja, observasi singkat saja. Misalnya Mazmur seringkali menggambarkan Allah dengan metafora seperti batu karang di dalam Mazmur 18, perisai, Mazmur 119, menara, Mazmur 61, tempat persembunyian, Mazmur 31, sayap, Mazmur 57, dan kubu pertahanan, Mazmur 59. Demikian sangat banyaknya metafora-metafora atau penggambaran tentang Allah sebagai Allah yang melindungi kita. Seakan-akan memberikan penekanan. Kitab Mazmur memberikan penekanan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang melindungi kita. Dia adalah Allah yang mampu untuk memproteksi kita. Dia adalah Allah yang suka juga untuk melindungi kita. Dan Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Dari ayat yang kedua dari Mazmur 46 ini saya mendapatkan ada 4 hal yang mungkin bisa kita petik Bapak Ibu Saudara. Yang pertama saya katakan bahwa ternyata orang percaya bisa saja ada di dalam masa kesesakan atau kesulitan. Karena tadi dikatakan bahwa Allah itu tempat perlindungan, kekuatan sebagai penolong di dalam kesesakan. Ini berarti orang percaya tidak lepas dari kesulitan, dari kesukaran, dari kesesakan. Mengikut Yesus dan percaya Yesus bukan berarti kemudian terlepas dari masalah. Mengikut dan percaya Yesus bukan berarti terlepas dari setiap problem-problem kehidupan. Tapi saya percaya dengan percaya
kepada Yesus, beriman kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus, kita dimampukan untuk melalui segala hal yang ada. Jadi yang pertama, Mazmur 46 ayat kedua mengajarkan bahwa ternyata orang benar, orang percaya itu juga bisa mengalami kesesakan. Tapi yang kedua, yang lebih penting dikatakan, di dalam masa kesesakan tersebut, Allah adalah penolong kita. Jadi saya katakan bahwa iman kita itu tidak membuat kita terlepas dari kesesakan, tapi iman kita itu membantu kita untuk bisa mengatasi, bisa menjalani kesesakan itu. Yang ketiga dikatakan pertolongan Allah. Dalam Mazmur 46 ayat kedua digambarkan sangat terbukti. Dalam bahasa Inggris dikatakan the very present help. Yang kalau saya boleh terjemahkan secara bebas artinya pertolongannya itu ada pada saat ini. Dan pertolongannya itu sangat luar biasa. Pertolongan Allah bukan hanya ada di masa lalu, bukan hanya di masa depan, tetapi ada di masa kini. The Message Bible menerjemahkan dengan sangat indah dikatakan bahwa God is ready to help when we need Him. Allah selalu bersiap sedia untuk menolong kita saat kita membutuhkan Dia. The Passion Translation menerjemahkan you are proven help in time of trouble. Kemudian dikatakan more than enough. Dia lebih dari cukup and always available whenever I need you. Dia sangat terbuka, dia sangat available, tersedia kapanpun dan saat kapanpun kita membutuhkan Dia. Kemudian yang keempat yang lebih penting adalah ternyata bahwa tadi sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti dihubungkan dengan kalimat awal, yaitu bahwa Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Bapak Ibu saya perhatikan ada dua kalimat yang dikatakan sebagai tempat kekuatan, tempat perlindungan dan kekuatan. Tempat perlindungan dan kekuatan. Ada dua hal yang menurut saya berbeda. Yang pertama dikatakan Allah itu tempat perlindungan. Perlindungan itu sifatnya ada di luar, Bapak Ibu saudara, di luar diri kita. Perlindungan itu yang membatasi, yang memproteksi kita antara kita dengan musuh-musuh kita. Demikian juga Allah. Allah menolong kita dengan cara menjauhkan kita dari bahaya, menjauhkan kita dari kecelakaan, menjauhkan kita dari sakit penyakit, menjauhkan kita dari musuh-musuh. Tetapi Bapak Ibu saudara, itu bukan satu-satunya cara Allah menolong kita. Karena di dalam Mazmur 46 dikatakan bahwa selain Allah ada tempat perlindungan, tapi Dia juga adalah kekuatan. Perlindungan ada di luar, sementara kekuatan ada di dalam. Oleh karena itu, selain Allah menolong kita dengan melepaskan kita dari masalah, maka cara Allah yang menolong kita adalah Dia memberikan kekuatan di dalam hati dan batin kita. Sehingga kita bisa mengatasi segala masalah, segala depresi, segala tekanan, segala kesulitan yang menghimpit kehidupan kita. Itu yang pertama, God is our refuge. Jadi ingatlah di masa-masa sulit ini untuk tetap percaya bahwa Allah mampu memproteksi kita, Allah mampu melindungi kita, Allah memberikan kekuatan di dalam hati kita. Yang kedua, bukan saja dikatakan bahwa God is our refuge, tapi God is our river. Karena dalam ayatnya yang kelima dikatakan bahwa kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bapak Ibu saudara, kalau mempelajari kota-kota besar di seluruh dunia, hampir semua kota besar itu pasti memiliki sungai. Dan ada banyak kota-kota itu dikenal dari sungai-sungai yang ada di dalamnya. Misalnya kalau kita ke London, kita mengenal ada sungai Thames di situ. Kalau kita ke Kairo, Mesir, di situ ada sungai Nil. Kemudian kalau kita ada di Paris, kita mengenal ada sungai Seine. Dan kemudian kalau kita ke Wina, ada sebuah sungai yang disebut sebagai sungai Donau. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara, satu-satunya ibu kota di seluruh dunia yang tidak memiliki sungai adalah kota Yerusalem. Dan yang sangat unik, Mazmur 46 mengatakan bahwa kota Allah yang tidak lain adalah Yerusalem, dikatakan disukakan oleh ada aliran-aliran sungai di dalamnya. Ini menarik Bapak Ibu saudara. Nah, untuk mempelajari ini kita harus mengetahui Bapak Ibu saudara bahwa ketika kota Yerusalem tidak memiliki sungai, maka mereka biasanya akan mengambil air itu dari mata air, spring yang ada di luar kota Yerusalem, yaitu Gihon Spring atau mata air Gihon.
Dan biasanya air dari Gihon itu akan ditampung di sebuah kolam, Bapak Ibu Saudara, yang dinamakan sebagai disatakan di situ adalah kolam Siloam. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau mempelajari dalam kisah ketika Raja Asyur, tentara Asyur hendak menyerang Yerusalem, maka Raja Hizkia melakukan satu tindakan. Bapak Ibu Saudara itu boleh membaca dalam kitab Raja-Raja dan Tawarik. Dikatakan Hizkia pada waktu itu kemudian membendung daripada mata air Gihon, dan kemudian dia mengalirkan secara rahasia mata air dari mata air Gihon itu ke Yerusalem, bukan lewat atas tetapi lewat bawah. Jadi Alkitab menceritakan bahwa pada waktu itu Raja Hizkia di tengah-tengah bahaya ancaman daripada Raja Asyur kemudian membuat sebuah saluran bawah tanah yang menghubungkan antara penampungan air di bawah kota Yerusalem dengan mata air Gihon. Sampai sekarang tunnel ini masih ada, saluran ini masih ada, dan dikenal sebagai Hizkia Tunnel atau saluran daripada saluran air Hizkia. Dan saya percaya Mazmur 46 ini sebenarnya berbicara seperti itu. Kalau kita melihat kondisi Yerusalem pada waktu itu, maka kita akan melihat bahwa di atas, di permukaan atau di jalanan kota Yerusalem, kita sama sekali tidak akan mendapatkan sungai, tidak mendapatkan aliran air, tetapi di bawah permukaan jalanan Yerusalem yang kelihatannya gersang itu, ada sebuah penampungan air, ada sumber air yang melimpah, dan ada saluran air. Dan saya percaya ini yang digambarkan oleh Mazmur 46 ayat yang kelima, yang dikatakan bahwa kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bapak Ibu Saudara, ini mengandung sebuah makna rohani, yang artinya adalah apa Bapak Ibu Saudara? Kita sebagai orang Kristen, kita adalah Yerusalem, kita adalah tempat kediaman Allah, kita adalah kota Allah. Sudah di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kehidupan kita akan sama dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus dan tidak memiliki Yesus. Bahkan mungkin secara luar kehidupan kita juga mungkin padat, sibuk, Bapak Ibu Saudara, bahkan kadang-kadang kering. Ada banyak hal yang terjadi yang kelihatannya tidak apa-apa. Tapi saya percaya di bawah kehidupan kita atau di dalam kehidupan kita yang paling dalam, yaitu di dalam hati kita, ada aliran-aliran sungai yang memberikan kehidupan, yang menyejukkan daripada kehidupan kita. Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Itu yang dikatakan Yesus dalam Yohanes pasalnya yang ke-7. Aliran sungai sama seperti pada zaman ketika Raja Asyur menyerang Hizkia. Tentara Asyur tidak tahu atau tidak melihat, tidak mengetahui ada aliran air yang ada di atas. Karena aliran air itu sifatnya rahasia. Demikian kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen. Orang yang tidak percaya Yesus ketika melihat orang Kristen mungkin tidak tahu. Tapi ada the hidden source, ada sebuah sumber tersembunyi, sumber rahasia dalam kehidupan orang percaya. Kenapa orang percaya bisa tetap kuat, bisa tetap bergerak di tengah-tengah masa ini? Karena kita percaya ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang senantiasa memberikan kesejukan, kesegaran, dan kekuatan bagi setiap kita. Oleh karena itu yang kedua penting buat kita untuk mengalami Allah sebagai our river, sebagai sungai kita, terutama di masa-masa sulit. Kita kemarin baru saja merayakan Pentakosta, dan saya menekankan di dalam ibadah Pentakosta bahwa the secret of the believer's life, rahasia kehidupan orang percaya yang kuat adalah sebuah persekutuan dengan Roh Kudus, dipenuhi terus-menerus dengan Roh Kudus. Oleh karena itu saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini harus menjadi doa kita. Every day, setiap hari, bahkan every hour, setiap jam, bahkan every minute, setiap menit, untuk terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena saya percaya itulah janji dan perintah firman Tuhan, dan itu harus menjadi sebuah kesukaan bagi kita. Kita berdoa, fill me, Lord, with your Holy Spirit. Penuhi aku, Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu. More of you, Holy Spirit. Lebih lagi tentang Engkau, ya Roh Kudus. Kita harus membiarkan diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga sukacita, kekuatan, pujian itu terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam Mazmur 46, kita sampai dalam bagian ayat yang ke-9 yang dikatakan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api.
diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, dan aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bapak Ibu Saudara, bayangkan pada waktu itu bahwa kota Anda dan Anda baru saja dilepaskan dari bahaya yang sangat besar, yaitu serangan daripada Asyur. Maka apa yang terjadi? Anda disadarkan bahwa Allah yang Anda sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang Anda sembah adalah Allah yang dahsyat. Dan bukan hanya seperti itu, tapi Allah adalah di atas segala-galanya. He is our ruler. Dialah penguasa kita, dialah pemimpin kita. Tidak ada yang bisa menandingi dia, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Bahkan kerajaan Asyur, tentara Asyur yang terkenal sangat dahsyat, sangat mengerikan. Ternyata apa? Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Hanya satu malaikat dari sorga bisa memukul mundur tentara Asyur yang demikian mengerikan itu. Ini memberi pelajaran buat kita bahwa kita harus senantiasa untuk mengingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Dia adalah penguasa, dia adalah raja, dia duduk di atas tahta. Kitab Wahyu menggambarkan itu dengan sangat indah, bahwa di tengah-tengah kesesakan penderitaan yang dialami oleh gereja pada waktu itu, Yohanes mendapatkan sebuah vision penglihatan, ada sebuah tahta yang ada di sorga, yang artinya apapun masalah difficult times yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, Tuhan tetap menjadi raja yang berkuasa dan yang berdaulat atas kehidupan anak-anaknya dan kehidupan di atas dunia ini. Mazmur 46 juga mengatakan tadi, kata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bapak Ibu Saudara, bahwa seringkali kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mengalami kedahsyatan Tuhan, kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena kita terlalu terdistraksi, kita tidak diam, kita tidak tenang, Bapak Ibu Saudara. Kita mengalami ada banyak hal, kita lari ke sana, kita lari ke sini, Bapak Ibu Saudara. Dan Mazmur 46 memberikan sebuah nasihat yang sangat bagus. Diamlah dan ketahuilah. Kalau kita tidak belajar diam, maka seringkali kita tidak bisa mengetahui. Rahasia untuk bisa mengetahui, mengalami, untuk bisa memahami tentang pribadi Allah adalah diam di dalam hadirat Tuhan. Berfokus kepada dirinya, berfokus kepada janji-janji daripada firman-Nya. Untuk karena itu penting bagi kita di masa-masa ini untuk kita terus menguatkan hati kita dan iman kita, dan juga untuk mengatakan pada diri kita, bahkan kepada saudara-saudara seiman, tentang who is God, tentang siapa Allah itu bagi kita. Mazmur 46 menarik karena dua kali dalam terjemahan ITB atau bahasa Inggris secara umum, tapi The Message menambahkan sampai 3 kali, yaitu di dalam, kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-12, ayat yang ke-8, ayat yang ke-12, dan The Message menambahkan di akhir ayat yang ketiga, Mazmur 46 mengatakan demikian, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita, ia adalah Allah Yakub. Tuhan Allah semesta alam menyertai kita. Kata menyertai mengingatkan kita dalam berita Natal bahwa He is Immanuel, dia adalah Allah yang menyertai kita. God is with us. Dia bukan hanya Allah yang sudah menyertai kita. Dia bukan hanya Allah yang akan menyertai kita. Tapi dia adalah Allah yang menyertai kita di masa ini. The Message menerjemahkan kalimat ini dengan mengatakan, Jacob wrestling God fight for us. God of angel army protect us. Dikatakan Allah yang bergumul dengan Yakub berperang bagi kita. Dan Allah dari pasukan bala tentara sorga melindungi kita. Percayalah bahwa Tuhan berperang bagi kita dan Tuhan melindungi kita. Karena Tuhan berperang bagi kita. The battle is the Lord. Peperangan ini adalah milik Tuhan dan bukan milik kita. Dan Tuhan bukannya berperang bagi kita. Sama seperti Tuhan berperang bagi Israel untuk melepaskan Israel dari Asyur. Maka saya percaya hari-hari ini juga Tuhan berperang bagi kita terhadap problema kita, terhadap masalah-masalah kita. Dan bukan hanya God fight for us, but He will protect us. Dia akan melindungi kita. Dan dua kenyataan ini akan membuat kita untuk tetap bisa percaya dan beristirahat di dalam Dia. Saya percaya Mazmur 46 secara keseluruhan akan memberikan kekuatan kepada kita. He is our refuge, He is our river, and He is our ruler.
Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang tersedia bagi kami. Engkau adalah penolong yang sangat terbukti di masa-masa kesesakan. Demikian kami berdoa untuk setiap rekan-rekan GBI Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan di masa-masa penuh kesulitan dan pergumulan ini, Engkau menyatakan diri-Mu sebagai refuge, sebagai tempat perlindungan. Engkaulah yang Allah yang melindungi kami. Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. You are our river. Engkau adalah sungai kami yang senantiasa memberikan kesegaran, kekuatan, sukacita di dalam hati kami. And you are our ruler. Engkau adalah penguasa kami. Engkau adalah pemimpin kami. Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Tidak ada satupun yang menandingi Engkau. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan Engkau. Dan kami percaya kami aman di dalam tangan-Mu. Biarkan iman kami terus membuat kami tetap teguh dan berjalan bersama Engkau melewati masa-masa sulit ini. Hamba-Mu berdoa memberkati juga untuk Bapak Gatot dan Ibu dan anak, menantu dan cucu-cucunya. Demikian Engkau memberkati kehidupan hamba-Mu, memakai kehidupan hamba-Mu, mengurapi kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, untuk terus menjadi berkat dan untuk mendatangkan kerajaan-Mu di atas kota ini, di atas kehidupan yang ada di Kudus dan di sekitarnya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu melepaskan berkat-Mu untuk setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya kekuatan Allah, sukacita Allah, pengurapan Allah yang baru menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman ini boleh menyemangati kita, memotivasi kita, dan memberikan kekuatan kepada kita. God bless you. Tuhan memberkati. Perlindunganku, Kau pembebas hidupku. Dengan kepak sayap-Mu ku aman. Hanya padamu, Yesus, terang hidupku. Dalam kasih setia-Mu ku aman. Aku berseru, Kau. Puji nama Tuhan, saudara sudah diberkati Tuhan dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saatnya saudara menerima berkat daripada Bapa di surga. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa, kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.